Halo guys, sebelum sama gue channel Uwil Nimekun. Hari ini gue nggak pesan anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2005 adalah CUG Family. Jadi di episode kemarin ya bisa dibilang episode yang menarik. Jadi intinya diawali ketika mereka hidup rukun bersama gitu kan, 7 bersaudara yang dimana 2 laki 5 cewek, dan disitulah mereka bisa dibilang ya benar-benar dekat, benar-benar nunjukin bagaimana mereka sebagai saudara, inilah saudara kandung lah gitu kan. Tapi ketika bapaknya datang untuk memperingati ulang tahunnya si Kotone, itu ada sebuah plot twist kalau ternyata mereka tidak sedara gitu. Nah ini kan jadi big pertanyaan atau big question gitu kan. Sebenarnya ini mereka ini emang anak pungut gitu kan, atau memang mereka ini adalah anak yang beda bapak gitu. Maksudnya gitu, artinya emang sengaja gitu kan untuk ngambil anak yang emang bisa dibilang yatim piatu, atau emang sebenarnya mereka ini emang real anak pungut gitu, yang sebenarnya mereka tidak diinginkan untuk dapat, tidak diinginkan untuk yang diinginkan oleh orang tuanya gitu. Jadi makanya mereka ngambil gitu kan, dengan dalih ya mungkin mereka orang tuanya emang butuh anak karena mereka tidak bisa melahirkan gitu kan, atau ya gue juga tidak tahu gitu kan. Tapi yang jelas dengan situasi yang seperti ini ya otomatis dong bosku, cewek-ceweknya langsung pada ngegas. Nah Kotoni adalah orang pertama yang coba ngegas si Arata gitu. Makanya setelah ini apa yang bakal terjadi, apakah nanti heroin yang lain bakal ngegas juga gitu kan untuk mendapatkan hatinya Arata? Ya udah tinggal tunggu lagi esok ke episode terbaru dari CG Family. Let's go. Dua dari CG Family. Terus seperti yang opening ini langsung ini. Oke, set. Balabat itu ya. Ini gua nggak tahu nih, ini arti lemonnya apa nih ya kan? Apakah seperti Halimil lemon soda gitu kan, yang manis segernya ya kan? Seperti cinta mereka ya kan? Nah itu. Nah si Kotonnya megang megang lemon ya kan? Ya wow banget anjir si Oka. Enak lagu ini, enak lagunya. Kayak lagu Sonen, sumpah Sonen banget ini. Sonen Sonen Hero ya kan. Yura, Yura. Kayak opening apa ya visualnya nih? Warigeru kali ya, bukan ya, belum. Oke, let's go. Nah, aduh, Stark banget aja. Hmm, bukannya merasa sangat beruntung punya kakak cantik dan lembut seperti kalian. Bener. Hmm, dia punya latar belakang dia yang minum adiknya. Hmm, ini kenceng banget ini. Langsung diserang sama si adik gitu.
Buset dah. Iyalah, udah nggak sadar mah hajar aja ya kan. Tapi emang Hotel lebih ke polos sih sebenarnya sih, makanya dia akhirnya nyerang kan. Hmm. Dia sering mencampur adukan rasa Ramadan dan rasa suka. Oh boy, oh. Nah, ya bye. Oke, kita lihat. Dia bekep nggak tuh? Nggak. Ayo lo, ayo lo. Ayo lo. Ayo lo Rata. Kakak. Sudah mencarinya. Oke. Iya. Hmm. Oke, sementara di hold dulu ya. Jadi belum dijawab lah. Iya. Dibikin gantung lah ya. Oh, rasanya kayak ditolak ya. Ya. Oh, ada yang ngintip. Ada yang ngintip. Siapa yang ngintip nih? Jangan bilang si Seiha lagi. Atau si itu. Hmm. Yang bokap. Oh. Nah. Oh. Oh iya bener aja. Ada Seiha aja. Wah ini kayaknya nyerang juga nih ini. Bahaya nih. Ini anomali biru nih, bahaya nih. Waduh, 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 waduh. Ngeri nih. Ya, lebih berapa kali aku datang gitu. Hmm. Hmm. Baterai kalem banget anjir. Ayo lo serang lo. Lo diserang lo. Habis ini lo gitu. Iya kan? Habis ini dia nyerang lo ya kan? Lo kan, bener kan? Bener kan? Jadi nyerang. Wih. Uh. Uh. Waduh, waduh, posisi yang berbahaya nih kan. Hmm. Hmm. Kayak pengen doki-doki deh. Kayak ngerasain doki-doki itu apa sih gitu kan. Hmm. Hmm. Buset dah. Oke. What?
Ini stalker dong. Langsung dibuang dong. Iya, itu jawaban yang sama ya, sama seperti si Sion, ya kan? Wah lo, hmm. Dia tuh ini banget ya, perhitungan banget ya, detail banget itu ya. Hmm. Are you sure about that? Bohong ah. Oh, kan negara mungkin melarang pernikahan. Waduh, hafal. Aduh, karena norma sosial. Dapat dihubungkan dengan perasaan pribadi. Buset dah. Wah banget. Sama itu berevolusi untuk menjadi kawan itu. Nah lo, nah bener. Ayo, sudah mulai tidak ada kelainan pada daging. Hmm. Hmm. Jadi tetap jaim ya, tetap jaga image gitu kan. Tapi nggak tahu sih kalau nanti di luar ya. Walaupun nanti semakin kesini juga makin makin demen nama MC-nya ya kan, atau Arata ya nggak tahu juga. Oke. Mm-mm. Hmm. Langsung dijawab, nggak ada apa-apa. Pak malam yang panjang ya. Dah, dah. Hmm. Hmm. Dibuka di sini. Dah, bukanya di sini banget. Iya, mungkin aja ya kan. Enggak.
Ada aroma yang sangat harum. Iya. Tapi gue mau pengen ngomong sih, tapi nanti aja deh, nanti aja. Nah, yang kadang kadang orang permasalahkan, tapi jujur gue sebenarnya memang menginginkan gitu loh. Tapi entahlah, tapi makanya nih gue pengen tahu nih ya kan, dugaan gue emang ke situ apa enggak gitu. Bahwa cepat udah sore aja ya kan. Waktu kita sekolah mah nggak terlalu penting, yang penting hubungan ini gitu kan. Nah, iya, dia doang yang mikirin ya kan. Padahal si Sion sendiri juga santuy ya kan. Arat doang kayak berat banget ya. Gimana juta. Hmm, hmm. Gue pengen tahu kalau dia agresif gimana gitu kan. Apakah dia sundere atau mungkin dia bakal, atau dia nggak terlalu suka dengan MC-nya ya kan, itu makanya gue pengen tahu gitu. Belum kelihatan nih. Hmm, yang trik banget emang, rambutnya hijau banget emang. Sama itu juga Oka ya kan, terus Seiha ya kan, nyentrik banget emang. Seneng banget ya. Bisa di komen gitu. Mau kemana ayo. Hmm, klasik sih ya kan. Iya klasik sih. Biasanya kalau yang suka olahraga pasti jam pelajaran ininya kurang ya kan. Hmm, makanan makanan. Bener juga sih.
Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu kata udah tahu. Siapa nih? Siapa nih? Hmm. Jam bilang ntar di jam bilang ntar teriak nih, teriak nih. Oh enggak, gue pikir mentang-mentang diri-diri gitu kan. Mentang-mentang diri-diri dia teriak nih. Gue pikir tadi begitu datang enggak. Hei kamu, ya. Kayak begitu. Ternyata dia ngerti dia. Mm-mm. Iya. Ya, respect sih. Iya, respect sih. Eh, tahu dia. Enggak, dia sadar dia kan. Makanya dia bilang dia sadar. Dia lagi. Dia lagi. Tahu lah, tahu lagi. Curiga aja ya. Memang Oka juga ini sebenarnya, ya kan? Apa? Oh, iya. Oke. Mm-mm. Airpod gua. Ya, adem aja sih ya kan. Nggak ada sesuatu yang besar gitu. Habis nih kayaknya langsung ending ya. Iya benar langsung ending kan. Weh, ya nggak terlalu gimana gimana sih ya, episode ini. Ini kayak seunya sih. Ini seu semuanya kayaknya yang kayak nyanyi. Iya. Ini mah seu semuanya ini yang nyanyi nih kayaknya. Mm, 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 mm. Asik. Lucu banget tadi muka-mukanya. Muka-muka ini ya, malunya. Teng.
Cuma Oka emang sendiri banget sih kalau dilihat dari semuanya ya, dilihat dari semua yang ada itu kan emang Oka termasuk yang paling sendiri sih. Jadi episode 2 dari CUNG Family Children, jadi bisa bilang ya sebenarnya nggak ini ya, nggak ada sesuatu yang besar, cuman emang kita benar-benar liatin bagaimana respon ketika akhirnya ayahnya memberitahu kalau mereka tidak sedarah, itu aja sih. Jadi tadi dilihat bagaimana si Kotono emang menyerang, tapi terkadang memang salah diartikan kalau ternyata dia itu emang lebih takut kehilangan aja sih. Jadi kayak nunjukin bagaimana rasa pubertasnya gitu kan, yang dimana dia merasa kalau andai kata ya kan, andai kata udah nggak sedarah, berarti kan ada pikiran kan kalau akhirnya kan nanti kan Kotono masih Arata kan bakal berpisah, bakal berpisah gitu kan. Jadi dia nggak mau kalau sampai harus jauh-jauh dari Arata cuman gara-gara dengar kabar ini. Makanya kan dia wajar kalau misalkan ada beberapa kakaknya yang nganggep kalau Kotono memang paling rapuh sebagai eh, sebagai saudara gitu kan. Jadi makanya di sini sehat kayak gitu kan, dan lain-lain pernah ngerti. Nah, untuk saya sendiri ya jatuhnya emang lebih ke ngerespon juga gitu kan. Cuman bedanya kalau saya ini lucu sih, jadi kayak bener-bener dia perhitungan banget sampai akhirnya dia hafal gitu kan beberapa pasal gitu kan, yang dimana dia sampein kalau ya sebenarnya sah aja kalau kita melakukan hubungan badan, orang nggak sedarah kok ya kan. Makanya kenapa ada sebuah hubungan mengapa akhirnya ada sebuah perkataan kalau hubungan saudara itu tidak boleh dilakukan, karena emang mempengaruhi keturunan kayak gitu. Jadi itu benar-benar lucu sih tadi ketika Seha yang ngomong gitu dengan polosnya, itu lucu banget sih. Dan entahlah, emang gue lihat beberapa karakter-karakternya belum kelihatan banget gitu kan untuk ada rasa ketarikan dengan SCMC. Begitu juga tadi si Minami yang dimana dia emang jago olahraga tapi emang dia kurang di akademik. Dan ketika tadi ngelihat respon si siapa Arata, pacarnya itu direbut sama sorry pacarnya lagi, apa gebetannya direbut sama seseorang ya kan, dia kan ngerasa ini ya, ngerasa menghindar gitu kan. Dan dia tahu kalau misalkan emang Arata menghindar gara-gara itu. Jadi makanya di situ nunjukin bagaimana mereka ini sudah inilah ya, sudah mengerti dan sudah ngerti kalau nanti mereka pada saat itu bakal dipisahkan, karena kan mereka nggak bakal ini kan, nggak bakal terus bersama gitu kan, kecuali emang ada pikiran kalau nanti si MC bakal ngeharem. Nah itu beda cerita gitu. Makanya gue bilang sekali lagi kan, ini cerita bakal mau dibawa kemana gitu loh. Apakah ini bakal nanti kayak mungkin kayak Amagami gitu kan, yang dimana mereka akan menang semua ya kan, dan akan diambil sama si MC, atau mungkin salah satu yang menang dan akhirnya mereka kan harusnya berpisah gitu kan. Jadi makanya ini gue pengen tahu. Nah, kalau itu poin kesekian ya kan. Dan poin selanjutnya ketika kehadiran Sion, menurut gue gini men, Sion itu memang kadang ada berpikir bahwa kehadiran Doi itu kayak benar-benar kayak cuman pelengkap, mengganggu apalah gitu kan. Kadang ada orang berpikir seperti itu gitu. Tapi kalau menurut gua, Sion tuh kayak lebih ke pengingat sebenarnya sih, pengingat ke Arata agar dia ya kan bisa menentukan jalannya juga gitu kan. Dia kan emang adik ya, maksudnya dia kan emang paling muda lah gitu kan. Di antara kakak lakinya gitu, di antara saudara lakinya gitu kan. Dan dia juga sering ngobrol sama si Arata, yang artinya adalah Sion sendiri juga sadar gitu loh, bahwa emang ketika hal ini terjadi pasti mereka akan sama-sama ini kan, sama-sama was-was juga gitu kan, bagaimana nanti kita bakal berpisah jadi bla bla bla. Kadang juga penasaran dengan orang tuanya gitu kan. Jadi ya kalau nggak ada Sion, menurut gua Arata malah jadi copang camping, ngerti nggak lo? Jadi terkadang emang si Sion ini emang dibutuhkan gitu kan, biar Arata hidupnya lebih terarah. Jadi biar dia juga punya choice gitu kan untuk nentuin. Nah, makanya gue bilang, makanya ini yang tidak ada di Kanokari gitu loh. Kalau Kanokari kan you know lah ya, maksudnya uh, enggak sih, Kanokari ada sih sebenarnya sih. Malah lebih care Kanokari kalau menurut gue ya. Jadi beda gini. Mungkin kalau si siapa namanya? Kalau si Kibe ya kan ke Kazuya kan emang selalu ngingetin ya kalau apa yang dilakukan Kazuya itu udah kelewatan, berlebihan. Makanya dia sering ngingetin kan, apalagi yang di momen pantai itu bitch banget sih menurut gua. Kasihan gua Kibe gitu kan, yang secara sahabatnya gitu kan ngingetin Kazuya yang noob banget. Itu benar-benar nunjukin bagaimana ya itu kebodohannya Kazuya gitu kan. Tapi ya sekali lagi akhirnya kan dia sadar kalau dia emang
salah pada saat itu. Nah, kalau si siapa si eh, Sion yang kebetulan emang adiknya gitu kan, jadi emang dia ngingetin Arata biar Arata juga terarah kayak gitu. Jadi biar jangan sampai nanti ketika eh, Arata hilang kendali malah justru malah ngerasa kalau rasa sayangnya itu malah jadi terbagi kayak gitu loh. Jadi makanya untungnya rasa sayangnya jadi eh, memihak gitu loh. Itu yang ditakutin, makanya kan akhirnya si Sion bakal terus diingetin Arata gitu kan, agar eh, dia juga punya pilihan lah gitu kan. Terserah mau lu akhirnya akan lebih tertarik dengan saudara lu sendiri atau malah akan lebih tertarik dengan orang lain kayak gitu sih. Jadi makanya itu akan menarik bagaimana melihat kelanjutannya. Untuk ya mungkin teman-teman yang mungkin belum sadar bahwa CEO-nya emang top class semua ya. Jadi emang CEO papan atas semua kebanyakan ya kan. Jadi ya bisa dibilang Shunji Family Shadow ini adalah salah satu anime yang cukup diseriusin gitu kan, atau digarap agak serius ya kan. Kalau dibanding beberapa anime lainnya yang artinya adalah ketika Dogakobo pegang, CEO-nya papan atas, terus lagunya juga bagus gitu kan. Jadi ya gua rasa eh, cerita ini harusnya bisa menarik kayak gitu. Jadi makanya gue mau tahu gitu kan nanti arahnya bakal kemana, karena ini bisa bener-bener emang bisa digali semua gitu loh. Lu mau ceritain tentang Seha doang bisa, lu mau ceritain tentang si Minami doang bisa, lu mau ceritain tentang Oka juga bisa, bahkan Banri yang belum kesentuh aja itu juga bisa gitu. Jadi makanya ini ya sekali lagi ini gue pengen tahu nih ya kan, bagaimana plotnya dan bagaimana nanti alurnya ini memasaknya bakal seperti apa gitu kan. Karena tadi kan baru cuma Steel Minami, Seha masih Kotono kan, berarti belum sampai ke Oka dan Banri gitu kan. Bahkan menurut gue juga mungkin nanti bakal ketemu dengan beberapa flashback yang nanti bakal ketemu dengan orang tua mereka ya kan, bisa jadi ya kan. Nah itu jadi nggak tahu juga gitu, apalagi soal romance kan ya, jadi makanya belum kelihatan banget. Jadi si Seha sendiri juga belum terlalu notice juga gitu kan soal ketertarikannya dengan si MC gitu kan, cuman ngasih tahu kalau emang dia masih nganggap sebagai kakak aja kayak gitu. Itu sih yaudah, itu jadi gua yang pasti masalah subscribe dan sebenarnya kira anime spring apalagi yang ingin gue bahas yang aku suka. Kalau nggak suka tinggal di share aja di notifikasi agar lebih gua, dan sampai lagi semoga selanjutnya. Bye.